Dan yang anehnya di sini, mungkin kalian bisa cek ya, ada yang nggak ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Jose Villano. Pada video kali ini saya akan memberitahu review pemakaian selama kurang lebih 3 minggu ini nih. Nah, di sini saya memiliki iPhone SE yang saya beli di Shopee Mimin Store kurang lebih 3 minggu yang lalu dengan harga Rp2.250.000 saja nih. Dan bagi kalian yang belum melihat video unboxingnya dan mungkin video first impressionnya, mungkin kalian bisa cek link di atas ini ataupun link di deskripsi ya. Dan seperti yang saya bilang, di sini saya akan membuat review jujur tentang iPhone SE yang saya beli di Mimin Store ini. Mungkin kalian bisa menyimaknya ya. Nah, sebelum itu saya akan membahas iPhone SE ini. Di sini saya membeli iPhone SE yang versi lama, yang mungkin kalian belum tahu bahwa iPhone SE ini dibekali dengan 4 inci LCD, dan selanjutnya ada kamera belakang sebesar 12 megapiksel, dan juga untuk chipsetnya masih menggunakan chipset Apple A9 saja nih. Dan untuk kapasitas RAM-nya sebesar 2 GB, untuk internal yang saya pakai ini ataupun yang saya pilih sebesar 64 GB. Dan untuk kapasitas baterainya di sini sebesar 1624 mAh saja nih guys. Dan juga iPhone SE ini dirilis pada tahun 2016. Bagi kalian yang mungkin sudah melihat video saya yang sebelumnya, mungkin kalian terkesan juga kaget ya, dimana pada iPhone SE yang rilis pada tahun 2016 ini memiliki skor sebesar 100 di Triutus, dan juga kesehatan baterainya masih 100% nih guys. Mungkin agak aneh ya, di tahun 2020 ini dengan kondisi pembelian second, iPhone SE yang rilis di tahun 2016 masih mendapatkan skor yang segitunya ya. Dan itulah yang menjadi saya ingin jujur. Kenapa saya ingin mengatakan jujur? Karena di sini saya saat pemakaian menemukan bahwa bagian atasnya seperti ini, bisa ditekan ke bawah ya, sisinya juga. Nah, menurut saya iPhone ini sebelumnya pernah dibongkar. Entah itu dibongkar untuk diganti partnya ataupun hanya sekedar cek kelayakan saja. Dan yang anehnya di sini, mungkin kalian bisa cek ya, ada yang nggak ori. Oke. Nah, tentunya yang nggak ori adalah SIM tray-nya. Di sini nggak ada nomor IMEI-nya dan nggak ada karetnya ya. Jadi untuk SIM tray-nya di iPhone yang saya beli di Mimin Store ini nggak ori ya untuk bagian SIM tray-nya. Oke ya. Selanjutnya apa? Untuk mungkin aksesoris lainnya seperti di boxnya, kalian juga bisa melihat boxnya ini hanya tempelan saja dan bukan orinya. Kenapa bukan orinya? Setelah kita buka, nah kalian bisa lihat aja sih. Ini ada bagian kompartemennya ataupun bagian kertas-kertasnya, dia logo istilahnya terlalu kecil. Artinya kalau iPhone kan itu sesuai dengan area yang ada ya. Dan untuk semua aksesorisnya ini juga bukan orinya. Saya sudah mengecek. Di sini juga tidak bisa nempel ke magnet, tadi juga sudah saya cek. Jadi untuk yang ori juga benar-benar hanya iPhone-nya ini saja, kecuali SIM tray-nya. Saya tidak tahu apakah dalamnya ini ori atau tidak. Oke, mungkin kita langsung bahas masalah performanya. Apakah ada kendala selama pemakaian 3 minggu ini? Nah, untuk selanjutnya kita bahas segi performanya, apakah selama pemakaian 3 minggu ini saya mengalami kendala atau bagaimana. Oke, di sini semua masih berjalan dengan baik seperti ini ya. Seperti Touch ID-nya juga bisa. Dan selama pemakaian ini saya hanya menggunakan sebagai media sosial saja nih guys. Ya, kenapa saya hanya menggunakan media sosial? Karena untuk bermain game saya yakin ini sudah tidak kuat. Jikapun bisa, ini tidak nyaman banget sih, karena iPhone-nya hanya kecil banget dan tangan saya gede ya. Seperti ini bisa saya genggam kecil. Dan juga selama pemakaian medsos, mungkin sehari saya bisa mengecas 2-3 kali saja. Tapi ya untuk
iPhone ini masih bisa dikatakan worth it lah untuk kalian beli. Dan juga yang saya rasa kurang bagus mungkin speakernya ya. Saya nggak tahu apakah speakernya ini sudah diganti atau enggak, atau memang seperti ini, karena yang saya tahu speaker di iPhone itu pasti memiliki bass yang sangat bagus ya. Untuk kualitas speakernya saya akan mencoba. Oke, itulah hasil dari keluaran suaranya melalui speaker ini. Mungkin kalian bisa menilainya sendiri ya. Mungkin kalau bagi saya ini tidak bagus, walaupun ya mungkin itu memang speaker aslinya. Dan untuk bagian kameranya, kalian bisa cek hasilnya di sini. Oke, untuk kamera saya rasa tidak masalah. Dan mungkin selanjutnya, apa sih yang menjadi kesimpulan dari video ini? Ya, mungkin kalian sudah melihat di sini iPhone SE yang saya beli memiliki skor Triutus masih 100 semua, hijau semua, dan juga baterai health-nya masih 100 juga nih. Mungkin ini yang membuat saya bertanya-tanya kenapa masih bisa 100 semuanya ya, skornya masih baik di tahun 2020 ini. Tapi ya itu tadi, di sini bisa kalian lihat tadi ini bisa kita tekan dan itu masuk ke dalam ya. Ini kan indikasinya sudah pernah dibongkar dan lemnya itu tidak dipasang kembali dengan sempurna ataupun diganti yang tidak standarnya ya. Dan juga itulah yang menjadi saya bertanya-tanya tadi, juga SIM tray-nya itu tidak originalnya, dan juga mungkin dalamannya masih sesuai aslinya ya, dia bongkar hanya untuk ngecek layak dijual atau enggak ya. Tapi kalian bisa menilai sendiri di tahun 2020 ini dengan iPhone SE yang keluaran 2016 yang saya beli second masih 100 seperti ini. Nah, tapi sebelumnya yang juga saya menjadi mungkin kuat hati ya, ataupun percaya diri bahwa iPhone ini memang dalamannya aslinya, yaitu setelah saya coba downgrade ataupun upgrade. Nah, di sini saya sudah menggunakan versi 13.7 yang mana iPhone ini tidak ganti statusnya ya, ataupun dari nomor seri-serinya di Triutus juga tetap terbaca sama, hijau semua juga dan tidak ada yang merah. Mungkin ya ini tetap aslinya ya, saya nggak tahu apakah dimanipulasi atau enggak, tapi yang jelas jika itu ada manipulasi kita serahkan saja bagi yang kuasa, dan itu nanti buat ganjaran di akhirat nanti ya, ataupun urusan di akhirat nanti. Dan untuk videonya cukup di sini saja. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran bisa tulis di komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, cukup di sini saja. Saya Jose Bidiano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.